dan turunnya iman itu dengan kemaksiatan. Faktor internal ya, terkait dengan kondisi hati. Separuh nyawa itu seolah kita nggak kebawa, ada ketinggalan kan gitu. Bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa juga digunakan untuk yang negatif ya. Kita sedikit, udah berhenti aja. Wah, follower saya sedikit udah berhenti. Enggak, kan gitu terus saja kan gitu. Karena kalau seandainya remaja kita itu lebih banyaknya di luar daripada di rumah, ya tentu pengaruh luar itu yang lebih dominan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian semua yang mungkin belum kalian ketahui gitu ilmunya itu. Nah, tentunya di sini saya tidak akan sendiri, akan ada narasumber yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke beliau. Nantinya pertanyaan-pertanyaan ini juga semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan Sobat Salman semua yang sedang menonton Tanya Ustadz hari ini. Oke, sebelum itu mari kita sapa dulu narasumber hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali lagi mengisi Tanya Ustadz ini, Tad. Ya, alhamdulillah. Gimana, Tad, untuk kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah. Sekarang sudah mulai masuk musim penghujan. Iya, Tad. Aduh. Sedikit dingin ya. Ya, mulai harus persiapan jas hujan dan semacamnya. Walaupun musim dingin, tapi mudah-mudahan hati tetap hangat. Iya, untuk senantiasa semangat. Amin. Berbuat kebaikan. Nah, dan sebenarnya entah berpengaruh atau tidak gitu ya. Cuaca tuh kadang bikin orang mager, itu males dan semacamnya itu. Bahkan untuk beribadah ke masjid misalnya kan, apalagi kalau subuh, dingin gitu dan sebagainya. Itu kan nyangkut paut mungkin tentang kekuatan iman kita di dalam diri itu. Nah, kita tuh sekarang di episode ini tuh pengen ngebahas nih tentang naik turunnya iman itu. Dan mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Boleh, silakan. Nah, Tad, kan banyak mungkin ya, dan mungkin juga menjadi hal yang sering terjadi tentang naik turunnya iman gitu. Nah, saya tuh pengen tahu gitu, apa saja sih faktor internal dan eksternal gitu tentang naik turunnya iman ini, dan bagaimana kita gitu bisa mewaspadai faktor-faktor itu gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih Kang Yusri ya. Alhamdulillah sudah kita ketemu lagi di kesempatan yang insya Allah berbahagia ini. Amin. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Menarik ketika kita berbicara tentang iman, tentu berbicara kita juga yang menjadi bagian dari keimanan. Yang namanya iman itu kan tepatnya dalam hati, dan sifat hati itu tidak tetap, tidak ajak ya, senantiasa mengalami perubahan ya. Makanya disebut dengan kolbun. Kolbun itu artinya bolak-balik, berbolak-balik. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kanan, kadang kiri, dan seterusnya kan gitu. Maka begitu juga dengan kondisi keimanan. Dan hal ini ditegaskan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya, bahwasanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Dan para ulama menjelaskan yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah, bahwa naiknya iman itu dengan ketaatan dan turunnya iman itu dengan kemaksiatan. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan lumrah lah, dalam tanda kutip, sesuatu yang banyak terjadi dan sering terjadi. Cuma tentu bagaimana tugas kita menjaga stabilitas keimanan tersebut. Jangan sampai kalaupun turun itu jangan sampai terjun bebas ya. Tapi setidaknya segera disadari dan segera dinaikkan kembali. Makanya Rasul sering berpesan jaddidu imanakum. Perbaharui iman. Artinya memang ada kondisi-kondisi di mana kita harus senantiasa punya waktu untuk memperbaharui keimanan kita. Karena kalau tidak, di tengah kesibukan kita, maka bisa jadi lama-kelamaan tatkala keimanan itu tidak diperhatikan, itu bisa turun ya. Sama seperti yang namanya iman itu seperti energi, ya, seperti daya dalam sebuah handphone kan gitu.
banyak dipakai tapi tidak diperbaharui, otomatis dia lama-kelamaan kan akan ngedrop, berkurang. Nah, begitu juga dengan iman. Ya, dipakai untuk apa? Dipakai untuk aktivitas, dipakai untuk menahan berbagai macam godaan-godaan duniawi dan sebagainya. Ini kan tentu akan mempengaruhi ya keimanan tersebut. Maka perlu diadakan. Maka ada beberapa faktor kalau kita berbicara tentang kondisi fluktuasi iman itu, ada beberapa faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang berasal dari diri sendiri, itu kenapa iman itu bisa turun, ya, bisa berkurang. Ya, salah satunya karena kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman. Ya, karena ilmu itu salah satu fondasi dasar ya membangun sebuah keimanan. Ya, iman yang dibangun di atas ilmu itu akan lebih kokoh dibandingkan dengan iman yang dibangun karena ikut-ikutan. Ya, karena lingkungan, ya, karena keluarganya iman jadi ikut iman, karena temannya iman jadi ikut iman, kan. Itu berbeda dengan orang yang keimanannya dibangun di atas ilmu. Dia paham apa yang harus dilakukan, dia paham apa yang harus dikerjakan dan sebagainya, kan. Jadi kenapa iman tersebut turun? Karena tadi kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman. Kemudian juga ya, keimanan turun pada diri seseorang itu faktor internalnya karena ibadah yang sedikit. Ya, makanya kan salah satu tandanya itu orang yang sedang turun iman itu biasanya ibadahnya malas-malasan, ibadahnya nggak semangat, kan gitu. Bahkan merasa ibadah itu menjadi satu beban. Aduh, udah sholat lagi, padahal ya udah asar lagi, padahal tadi baru zuhur, aduh udah maghrib lagi padahal baru asar. Ya, dan seterusnya. Begitu ada suatu kewajiban, dia merasa seolah kewajiban itu adalah suatu beban. Nah, tentu itu akan dirasakan bagi mereka yang lemah iman. Itu berbeda kalau yang imannya imannya naik itu, wah pasti dia semangat. Bahkan seolah kalau belum datang waktu sholat dia sudah siap-siap. Kapan ya waktu sholat ya? Seolah dia itu sangat rindu sekali, kan gitu. Kapan ya puasa lagi, kan gitu. Nah, maka iman akan berkurang tatkala memang ibadah kita sedikit. Maka ibadah, ya, semangat ibadah itu tentu akan mempengaruhi kualitas iman kita. Kemudian juga tentunya faktor internal, ya, terkait dengan kondisi hati. Ya, kan yang namanya hati itu dia tumbuh dan berkembang, dan itu ada pengaruh-pengaruhnya, diantaranya ada virus-virus hati, ada penyakit-penyakit hati. Ya, anggaplah seperti hasad, dengki, cinta dunia. Jangan anggap itu cinta dunia itu bisa menjadi penyakit hati, dan tatkala hati sudah sakit itu otomatis akan mempengaruhi iman, mempengaruhi ibadah, mempengaruhi yang lainnya. Karena tadi iman adalah sumber energi, ya, energi kebaikan tentunya. Orang yang jika iman itu masuk kepada orang yang kaya, dia akan menjadi dermawan. Jika iman tersebut masuk kepada orang yang berilmu, dia akan rendah hati. Jika iman tersebut masuk kepada orang yang miskin, dia akan tabah dan menahan diri untuk tidak minta-minta dan seterusnya. Jadi energi kebaikan. Maka karena iman tadi letaknya ada dalam hati, maka hati harus dipastikan dalam kondisi sehat. Tidak akan mungkin iman itu bersemi, ya, di dalam hati yang sakit atau dalam hati yang sekarat. Maka bersihkan hati. Namanya tazkiyatun nafsi itu, ya, membersihkan hati, membersihkan jiwa, itu bagian dari bagaimana menguatkan iman. Itu beberapa faktor, ya. Tentunya masih banyak faktor-faktor internal, ya, yang mesti kita ketahui supaya begitu keimanan itu mengalami penurunan itu segera bisa diatasi. Ya. Kemudian dari faktor eksternal, ya, tentu ya kita tidak bisa menafikan yang namanya adanya godaan-godaan setan, ya. Karena memang setan itu di dalam Al-Quran itu berupaya untuk menyesatkan manusia, akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya. Tujuannya untuk menggoda kita. Tentu ini tantangan, ya, tantangan berusaha untuk senantiasa menggoda. Kemudian juga lingkungan, ya, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja, lingkungan aktivitas sehari-hari, ini mempengaruhi sekali. Gitu. Maka mungkin kita pernah berbicara tentang persahabatan, ya, tema tentang persahabatan. Nah, jadi circle persahabatan itu juga harus betul-betul disaring, ya. Bukan artinya kita tidak boleh kenal dengan orang yang nggak jelas ininya, ya. Tapi
ini dalam rangka untuk tadi memagari kondisi keimanan kita. Karena yang namanya teman itu tentu sedikit banyaknya mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi kebiasaan kita, termasuk mempengaruhi kondisi keimanan kita. Kalau teman-teman kita adalah orang-orang soleh, tentu kita akan semangat ya. Apalagi kalau kita sedang merasa nggak semangat, kemudian diajak oleh teman-teman kita yang soleh, itu akan kembali lagi kan gitu. Tapi kalau seandainya udah mah kita nggak semangat, di sekitar kita orang-orang yang nggak sholat, nggak punya konsen dengan agama, ya udah tambah kan gitu. Jadi kita yang nggak semangat itu seolah sudah merasa paling soleh di tengah-tengah teman-teman kita yang nggak jelas tadi. Maka ini penting juga kan gitu. Ya, dan lainnya tentu ya. Jadi memang ini ada setidaknya tadi ada 2 faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal yang memang ini bisa menjadi mempengaruhi kualitas keimanan kita, bisa naik bisa turun, seperti itu. Nah, tadi kan mungkin tentang pertemanan dan semacamnya gitu kan. Mungkin itu kan dulu banget gitu. Ya dulu sebelum adanya teknologi modern, sosial media gitu. Kita pasti sering ngumpul banget sama teman-teman. Nah, sekarang mungkin dengan adanya media sosial, teknologi yang makin canggih dan semacamnya, orang-orang kadang yang nggak ngumpul tapi ya main media sosial gitu dan semacamnya. Nah, menurut Ustaz nih, bagaimana sih media sosial atau teknologi lainnya gitu mempengaruhi keimanan remaja saat ini gitu? Iya, memang kita hari ini tidak akan mungkin bisa dilepaskan dari teknologi ya, apapun itu. Mau komunikasi ada HP, mau kendaraan ada mobil, mau apapun itu sudah ada teknologi yang intinya teknologi itu untuk memudahkan aktivitas kita yang tanpa teknologi itu bukan nggak bisa dilaksanakan, tapi effortnya lebih ini ya, lebih besar lagi kan gitu. Nah, maka termasuk juga kalau kita berbicara tentang keimanan, di mana teknologi hari ini sudah tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan. HP saja. Ya, itu kalau kita berangkat kerja atau berangkat aktivitas kehilangan HP, bukan kehilangan tapi ketinggalan HP, padahal sudah jalan ini ya, sudah jalan mungkin 10 menit dari rumah. Kalau dalam bahasa kita kajen ya, kanjen balik deh. Ya, balik lagi karena apa? Itu akan terasa sesuatu separuh nyawa. Separuh nyawa itu seolah kita nggak kebawa, ada ketinggalan kan gitu. Karena begitu ketergantungannya kita dengan teknologi seperti itu. Maka ini juga tentu punya peran besar ya, mempengaruhi kondisi kejiwaan. Termasuk apa yang dibacakan, yang diikuti berita-beritanya kan gitu. Maka ini mempengaruhi kan gitu. Kalau dia sukanya contohnya olahraga bola, tentu dia akan mengikuti berita bola dan dia akan diskusi masalah bola aja. Kalau dia sukanya musik, tentu di HP-nya banyak tersimpan musik lagu-lagu, kemudian juga ngobrolnya tentang musik saja kan gitu. Artinya itu kan mempengaruhi karakter juga kan gitu. Nah, maka media sosial ataupun teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk supaya ke arah yang lebih positif tentunya. Karena memang media ataupun teknologi kan sifatnya tidak ada nilai ya. Tidak positif, tidak negatif. Tidak bernilai kan gitu. Karena alat kan gitu. Bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa juga digunakan untuk yang negatif ya, sama dengan pisau ya, sama dengan yang lainnya kan gitu. Hanya sekedar alat kan gitu. Maka teknologi ini ya tentunya kita sebagai seorang muslim bagaimana menggunakannya. Ya, kalau sebagai pengguna tentunya kita bagaimana bisa bijak lah. Apalagi saat sekarang ini kan banyak kejahatan-kejahatan yang digunakan melalui teknologi seperti ini kan gitu. Menipu, kemudian dan seterusnya lah, banyak kan gitu, tindak-tindak kriminal kan gitu. Maka harus bijak, kemudian bagaimana bisa menjadikan teknologi ini sebagai media untuk belajar, media untuk berkembang, media untuk mendewasakan diri, termasuk media bagaimana supaya iman bertambah. Nah, begitu juga media ini bisa digunakan untuk yang kita contohnya sebagai dai, ya, sebagai pengajar, sebagai content creator, itu digunakan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menyiarkan kebaikan, ya, memberikan edukasi, ya, sebagai bagian dari tawasobil haqi wa tawasobil sobri, ya, ya dengan konten-konten yang dibuat, yang diciptakan ini mudah-mudahan ini bisa memberikan pengaruh, memberikan semacam
alternatif lah ya, alternatif konten dari beragam konten yang saat sekarang ini luar biasa menyerbu kan gitu. Maka ini perlu ada sebagai penyeimbang. Jangan sampai nanti teman-teman remaja kita itu terus-terusan dibombardir dengan konten-konten negatif kan gitu. Lama-kelamaan setebal apapun imannya, kalau dibombardir ya tetap lemah, hancur juga kan gitu. Sama seperti benteng. Maka perlu ada penyeimbangnya kan gitu. Maka insan-insan dakwah bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia dakwah kan tidak mesti nggak mesti khutbah ya, nggak mesti apa, tapi dakwah dalam artian membuat konten, membuat edukasi, nilai-nilai edukasi dan sebagainya, itu juga berperan penting kan gitu. Khususnya untuk remaja yang saat sekarang ini mungkin sedang deket-deketnya, sedang mesra-mesranya dengan teknologi, dengan HP. Siapa remaja kita yang tidak kenal HP kan, bahkan mungkin tidak ada kan gitu, pasti. Dan mereka bahkan mungkin waktunya itu lebih banyak dihabiskan dengan HP kan gitu. Nah, ini kan tantangan ya, bagaimana kita bisa masuk ya melalui celah ini supaya mereka memiliki alternatif ya berita atau alternatif tontonan, alternatif hiburan yang memang itu bisa memberikan pengaruh iman supaya lebih baik, lebih stabil lagi. Nah, ya bicara tentang konten ya kan ada negatif, ada positif itu. Dan tanya Ustadz sendiri sebagai upaya lah gitu untuk menyaingi konten-konten negatif. Tapi dari Ustadz sendiri nih, menurut Ustadz gitu, dengan adanya konten-konten positif ini cukup efektif gak sih untuk menstabilkan keimanan remaja di era digital gitu? Iya, efektif dan tidaknya itu kan memang tidak bisa diukur dari sebelah ya. Tapi juga harus antara yang memberikan dan yang menerima kan gitu. Antara yang membuat konten dengan yang menyaksikan atau menikmati konten kan gitu. Nah, tentu efektivitasnya itu ya dibuat sebaik mungkin tentunya kan, sehingga memang segmentasinya, kemudian juga tentang apa sasarannya, apa yang saat sekarang ini banyak dibicarakan, itu cukup mempengaruhi kan gitu. Tapi yang jelas ini bagian dari ikhtiar ya, bagian dari ikhtiar yang kita tidak boleh mengabaikan. Adapun hasil tentunya itu bukan ranah kita kan gitu, karena hakikatnya ya di mayasya Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini bagian dari ikhtiar, kewajiban yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan. Mudah-mudahan ini cukup efektif ya, karena karena kita sekarang ini kan sedang berlomba ya, ashabul hak dengan ashabul batil, pelaku kebenaran dengan pelaku kebatilan saling berlomba-lomba ya untuk mendapatkan tempat ya di hati manusia. Ya, tergantung bagaimana kita bisa fastabiqul khairatnya, bagaimana kita bisa berlomba-lomba, berkompetisi. Kalau mereka dalam hal ini jor-joran, kemudian mereka meluangkan waktu banyak, biaya dan sebagainya, mengapa kita tidak kan gitu? Karena ini era teknologi yang kita tidak bisa diam begitu saja, kita tidak bisa mengandalkan metode yang lama, tapi kita juga harus mengimbangi kemajuan zaman, kemajuan teknologi, supaya kita dakwahnya tidak ketinggalan kan gitu. Jadi efektivitasnya itu ya lagi-lagi kita bagaimana melihat kecenderungan remaja, kemudian juga konten-konten yang diciptakan itu jangan sampai nanti kalah ya, kalah keren, kalah menarik ya, karena memang remaja itu kan satu transisi ya antara anak-anak menuju dewasa. Dan biasanya remaja itu dipengaruhi keinginan untuk menampakkan menampakkan kepada orang-orang yang di sekitarnya bahwasanya dia bisa, dia mampu kan gitu. Dan kalau seandainya yang ditempuh yang mempengaruhinya itu positif, dia tentu akan dengan positif. Tapi ya kalau seandainya yang pengaruhnya negatif, banyak kan sekarang ini kenakalan remaja itu sebenarnya tidak bisa kita salahkan 100% kepada mereka, tapi juga ini menjadi bahan evaluasi ya, terkait bagaimana ada tanggung jawab kita di sana sebenarnya. Ya, walaupun tidak secara langsung ada tanggung jawab kita di sana, bahwasanya mengapa mereka bisa seperti itu? Mungkin barangkali ya bagian kita, atau kita masih mengambil bagian yang sedikit dari kehidupan mereka. Ya, dan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh tadi nilai-nilai yang nggak jelas, nilai-nilai yang itu justru menjauhkan mereka dari agama, menjauhkan mereka dari
dari Islam itu sendiri. Pada akhirnya emang bagi kita pelaku konten gitu, ya nggak perlu mikirin efektif enggaknya tentang hasilnya akhirnya gitu. Ya nggak juga, penting juga, cuma Oh. itu jangan sampai menjadi semacam apa ya, Acuan. semacam acuan sehingga kita wah viewer kita ya. sedikit, udah berhenti aja, Oh, wah follower saya sedikit udah berhenti, enggak kan, terus saja kan, terus saja. Intinya kita terus saja sebagai usaha, sebelum Allah mengatakan berhenti ya jangan, terus saja kan gitu. Kapan Allah mengatakan berhenti kalau kita sudah meninggal? Ya selama kita mampu, selama masih ada ada ide dan sebagainya, udah jalanin aja kan. Toh kita akan tentu bakal banyak belajar lah dari apa yang sudah kita lakukan sehingga nanti kesananya bisa lebih baik lagi kan gitu. Ini juga bagian dari bahan pembelajaran. Ya pada akhirnya emang kuncinya tuh tetap berusaha lah. Iya, konsistensi lah. Konsisten. Konsistensi, komitmen kita untuk terus ya, jangan pernah bosan. Ya. Mereka aja nggak bosan kan, apalagi masa kita bosan. Nah, tadi udah ngebahas tentang ya pengaruh sosial media untuk keimanan remaja gitu. Nah, sekarang mungkin ke lingkup yang paling kecil gitu, yaitu keluarga gitu. Ya, keluarga. Seberapa penting sih peran keluarga tuh dalam mengatasi naik turunnya iman seorang remaja? Iya, walaupun tadi yang namanya remaja itu cenderung ingin lepas ya, cenderung ingin bebas, ya. Tapi tetap ya ada saatnya di mana dia membutuhkan keluarga, dan di sanalah tentu keluarga itu mengambil peran ya untuk siap membimbing, untuk siap mengarahkan. Jadi dan memang remaja itu kan berangkat dari keluarga. Ya, kalau keluarganya baik, kalau keluarganya perhatian, maka insya Allah remaja tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi baik. Tapi kalau justru ada masalah dalam keluarganya, makanya kan banyak psikologi itu mengatakan bahwasanya kenakalan remaja itu kebanyakan berasal dari keluarga-keluarga yang bermasalah, broken home, ya perceraian, pertengkaran, ya itu jelas pengaruh sekali gitu. Kemudian pengasuhan yang tidak baik ya di masa kecilnya itu sangat mempengaruhi kan. Maka peran keluarga itu tentu memiliki peranan yang sangat penting ya terkait bagaimana tumbuh kembangnya remaja itu di lingkungan yang positif ya, menjadi stimulus lah, menjadi semacam pendorong, menjadi semacam nilai-nilai yang nanti akan mempengaruhi mereka dalam perkembangannya. Nah, berarti emang pada akhirnya ya karena emang kembali lagi ke keluarga, ya pasti keluarga itu sangat penting lah ya. Iya. Nah, ada nggak sih pendekatan khusus gitu dalam mengatasi naik turunnya iman seorang remaja yang harus diketahui oleh orang tua gitu, apalagi di era digital ini gitu? Iya, ini tentu bukan ditujukan untuk mereka yang anaknya sedang bermasalah ya, tapi ini tugas kita semua yang memang mendambakan anak-anaknya yang saat sekarang ini sedang menginjak remaja itu tumbuh dengan baik ya. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, kalau kita berbicara tentang, anggaplah saya saat sekarang ini sebagai orang tua yang memiliki anak yang juga sedang menginjak usia remaja. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memberikan toladan, ya, uswah ya, toladan. Karena anak itu tentu akan melihat orang tuanya seperti apa, ayahnya seperti apa, ibunya seperti apa. Nah, kalau seandainya ayah dan ibunya itu mereka toladan yang baik, maka sedikit banyaknya tentu anak tersebut akan memiliki memiliki contoh. Oh, orang tua saya seperti itu, ayah saya seperti ini, ibu saya seperti ini. Malu loh kalau seandainya saya malah berbeda kan gitu. Nah, setidaknya seperti itu. Setidaknya tatkala dia bimbang, terombang-ambing dengan beragam perilaku dan sebagainya, oh dia bisa merujuk, dia bisa kembali ke rumah. Oh, saya punya orang tua, saya punya ayah, saya punya ibu, begini karakternya. Maka teladan ini sangat penting sekali. Makanya kan Rasulullah itu adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Ya. Untuk apa? Untuk umatnya. Orang tua juga menjadi uswah hasanah bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ya, menciptakan lingkungan yang baik.
melalui bi'ah Islamiyah, ya. Lingkungan yang baik di keluarga, karena tadi anak itu tentu akan kembali lagi ke keluarga, ke rumah kan itu. Maka dengan terciptanya lingkungan yang baik di rumah, maka itu akan muncul rasa nyaman. Ya. Kenapa banyak anak-anak ataupun remaja kita itu tidak nyaman di rumah? Karena memang ya di rumah itu seperti neraka kan gitu. Di rumah itu tidak enak, tidak nyaman kan gitu. Maka menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman untuk remaja itu sangat penting sekali. Maka orang tua bagaimana ya menjadikan rumahnya itu nyaman, ya enak, dan kemudian betah ya si anaknya tersebut. Kemudian juga tentunya membiasakan ya kebiasaan-kebiasaan baik ya. Tentu berasal dari uswah lagi, kemudian juga nanti akan dijadikan semacam kebiasaan bersama. Ya, orang tuanya seperti apa, anaknya seperti apa. Contohnya ya kebiasaan baik itu seperti apa? Contohnya tiap pada maghrib ya disepakati untuk ngaji bareng. Ya, tentu harus hadir orang tuanya ya. Jangan sampai kalian aja yang ngaji. Di sementara orang tuanya ada yang nonton, ada yang kemana kan gitu. Nah, ini harus komitmen supaya apa? Supaya masing-masing ya merasa ada kewajiban, ada komitmen. Nah, itu kebiasaan baik. Atau diajak sholat berjamaah yang laki-laki. Kalau yang perempuan mungkin sama ibunya. Ini hal-hal yang kecil sebenarnya, tapi ini mempengaruhi ya. Untuk membentengi, untuk memagari ya remaja kita ini dari pengaruh-pengaruh luar. Ya. Karena kalau seandainya remaja kita itu lebih banyaknya di luar daripada di rumah, ya tentu pengaruh luar itu yang lebih dominan. Ya. Tapi kalau dia sudah betah di rumah, kemudian di rumah juga sudah ada kebiasaan-kebiasaan baik, tentu ini kan mempengaruhi karakternya kan, mempengaruhi kebiasaannya, mempengaruhi pola pikirnya. Dan tentu masih banyak lah kan itu, termasuk juga kebiasaan membaca kan itu, kebiasaan meningkatkan ilmu dan sebagainya, kajian-kajian, ikut kajian dan sebagainya, itu sangat penting sekali ya. Dan meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif ya, diantaranya tontonan-tontonan yang nggak jelas ya. Bukan artinya sama sekali nggak boleh punya TV ya, tapi bagaimana TV tersebut dikendalikan ya, kan ada remote ya, dikendalikan supaya ya menyaksikan tayangan-tayangan yang positif, tayangan-tayangan memang itu untuk anak itu cocok kan gitu. Jadi upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah ya, ini bagian dari ikhtiar sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar di dalam Al-Qur'an. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Jadi tanggung jawab keluarga itu ada pada kalian sebagai, ayat ini ditujukan kepada kaum bapak ya, kepada ayah, kepada kepala keluarga yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak dan istrinya supaya diselamatkan, supaya dibimbing, supaya diarahkan kepada jalan yang benar, jalan yang baik. Karena hari ini kita dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Ya, kalau tidak memiliki benteng yang kokoh itu akan mudah sekali diruntuhkan. Ya, maka lagi-lagi kembali kepada keluarga, lingkungan yang paling dekat ya. Lingkungan yang paling dekat itu ya yang harus dipastikan keamanannya, kebaikannya, efektivitasnya. Sebelum nanti kita berharap pada lingkungan yang lain. Tapi kalau sudah bermasalah di lingkungan keluarganya, orang tuanya abai, orang tuanya tidak peduli, tidak ada kebiasaan-kebiasaan baik, tidak ada uswah, bahkan contohnya itu contoh-contoh yang buruk kan gitu. Ayah nggak pernah pulang, kayak Bang Thoyib ya. Kemudian ibu juga nggak peduli sebagainya, lebih banyak arisan di luar. Wah, repot kan. Ya, ini masalah kita bersama, tentunya ini harus diikhtiarkan sebaik-baiknya. Tapi tetap kita tidak boleh melepaskan diri dari berdoa, memohon kepada Allah. Ya, kita sudah berusaha, kita sudah berupaya, kita juga tetap memohon kepada Allah supaya anak-anak, supaya remaja-remaja kita itu disolehkan. Ya. Makanya kan ada doa itu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang bisa kita lakukan. Karena hanya mengandalkan usaha kita sendiri itu sesuatu yang sulit. Karena ini berhubungan dengan hati ya. Berhubungan hati itu kan
Di sana ada ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya sang pemilik hati itu Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan dan juga agama. Begitu juga kita bisa berikan doa tersebut, kita tujukan doa tersebut kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja kita, tsabbit qalbahu ala dinik wa ta'atik. Tetapkanlah hatinya, tujukan kepada si A, si B, dan si C, anak-anak kita, remaja kita, pada ketaatan dan juga kepada agama. Ya, itu bagian dari usaha, bagian dari ikhtiar, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, begitu sahabat-sahabat semua tentang bagaimana terjadinya naik turun iman gitu. Karena padanya peristiwa hal itu tuh hal yang sering terjadi dan hal lumrah, apalagi bagi kita seorang manusia gitu ya. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya tempatnya hal-hal buruk juga gitu selain kebaikan tuh. Nah, dari itu tuh banyak banget gitu faktornya, entah itu kurangnya ilmu kita tentang agama kita gitu. Makanya kita kadang lupa gitu untuk mencari pengetahuan lebih lanjut tentang agama kita. Kita tuh jangan sampai lupa untuk melakukan itu tuh. Harus terus didalami ilmu-ilmunya gitu tentang agama sendiri, itu agama Islam tentunya ya. Dan jangan sampailah kita malas-malasan gitu untuk beribadah gitu, karena ya hal itu yang bakal menjadi gerbang turunnya iman gitu, malas-malasan ibadah tuh. Apalagi kan kalau misalnya sholat gitu, itu kan hal wajib gitu, jangan sampai itu ditinggalkan gitu ya. Terus ya kita juga harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan gitu, dimana ya lingkungan juga mempengaruhi keimanan gitu kan. Biasanya mungkin untuk remaja tuh dimulai masuk kuliah gitu ya, ketika dia mungkin di lingkungan awalnya sangat giat gitu, dan masuk ke dunia perkuliahan menemukan teman-teman baru yang ternyata random gitu, jauh dari kebiasaan yang dulu dia lakukan gitu. Jadi ke bawah-bawah dan akhirnya menjauh dari hal yang baik gitu. Semoga tidak lah ya. Nah, selain itu juga karena kita di era digital modern, kita sering megang handphone, sosial media pasti semua orang punya gitu. Dimana ya konten-konten banyak sekali gitu berkeliaran di sana. Padahal kita harus bijak juga gitu dalam memilih konten-konten tuh yang mau kita konsumsi gitu. Padahal diusahakan kita tuh harus mengkonsumsi konten-konten yang positif tentunya. Selain untuk menjaga keimanan kita, dan ya kita terhindar dari hal-hal buruk dan dosa gitu. Nah, selain itu juga dari semua hal yang tadi udah dijelasin, kembali lagi ke dasar gitu, ke lingkungan paling kecil yaitu keluarga itu. Keluarga juga harus membina, harus menciptakan sebuah lingkungan yang baik gitu untuk para remaja, untuk anak-anaknya gitu, agar mereka bisa memiliki kebiasaan hal baik dan menjaga keimanannya dan tidak mudah terbawa ketika di luar dari lingkungan keluarganya. Nah, begitu sahabat-sahabat semua. Mungkin sebelum saya tutup dari Ustadz, ada tambahan? Cukup, Mas. Cukup. Nah, terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga bisa mengambil hikmahnya dari Tanya Ustadz hari ini, dan semoga kita bisa menjaga keimanan kita agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.